silakan Anda. Nah, semoga terima kasih Anda. Semoga dengan adanya doa kita tadi, kegiatan kita bisa lancar dari awal hingga akhir. Nah, di sini Ibu mau tanya nih, kira-kira siapa yang tahu kita lagi ngapain ini? Belum tahu ya. Oke, baik. Sekarang ini kita akan melakukan kegiatan yang mana namanya konseling kelompok. Nah, sebelumnya apakah Anda sudah pernah dengar apa itu konseling kelompok? Oke, baik Anda. Nah, di sini gue akan menjelaskan konseling kelompok yaitu salah satu layanan dari bimbingan konseling yang menggunakan dinamika kelompok, di mana itu akan dipimpin oleh pemimpin kelompok yaitu PK itu ibu sendiri dan ada anggota kelompok yaitu Anda semuanya. Nah, ada tujuan dari konseling kelompok itu sendiri yaitu untuk mengentaskan suatu masalah anggota kelompok dan untuk bisa sharing-sharing, mengasih informasi. Kemudian juga konseling kelompok kita pada kali ini itu menggunakan pendekatan muhasabah. Nah, kira-kira siapa nih dari Anda semuanya yang sudah tahu apa itu pendekatan muhasabah? Kira-kira siapa yang sudah tahu? Belum ada yang tahu ya pendekatan muhasabah itu apa? Nah, baik, pendekatan muhasabah itu sendiri yaitu itu tuh untuk introspeksi diri, evaluasi diri, mengenal masalah kita sendiri lah gitu. Nah, dari itu tadi nanti di dalam kegiatan ini Anda itu silahkan mau mengungkapkan perasaannya apa saja, dan di sini tuh kita saling menjaga data informasi yang ada di dalam kegiatan kita. Dan Ibu meminta kepada Anda semua untuk sukarela menyampaikan apa saja yang Anda rasakan dalam diri Anda, karena agar tercapai juga tujuan dari konseling kelompok kita ini. Kemudian oke, baik Anda. Nah, nampaknya ini kita belum saling kenal ya satu sama lain ya. Ya, oke, baik. Kita akan kenalan nama dengan pekerjaan rumah yang tidak disukai. Oke, baik Anda. Siap Anda? Siap, Bu. Dimulai dari Ibu ya. Nama Ibu Nanda Fatia, pekerjaan rumah yang tidak disukai itu nyetrika. Silakan Anda. Tapi dengan lantai nama. Tadi nama Ibu Ibu Nanda,
Boleh dari Kak Ibu. Oh, baik Bu, jadi konseling kelompok ini adalah salah satu layanan dari Bidang Konseling yang akan dibimbing oleh PDSD itu sendiri dan kami sebagai anggota akhirnya. Nah, di sini kita akan menyelesaikan masalah, salah satu masalah dari kita yang menjadi masalah ini yang akan kita selesaikan dan mendapatkan solusinya, dan juga salah satu masalah diri, itu tadi introspeksi diri kita dalam mengenal diri sendiri. Baik, terima kasih. Anda? Dunia kelompok
7, 8, dan 9. 10. Coba kita mulai dari Baby. Sekali lagi ya, konsentrasi. 1, 2. 3, dot. Dot. Ulang dari Baby. 1, 2. Dot. 4, 5, dot 7, 8. Dot. 10, 11, dot gimana? Iya. Dot Dot. Coba kita ulang dari Doni. 1. 2, dot 4, 5, dot 7. 8, dot 10, 11, dot 12. Dot. Dot. 14, 15, dot. 15 Oke. Nah, kan kita kan udah game nih kan. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita itu kan ada mengentaskan suatu masalah klien kan. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh permasalahan dari pendekatan masalah ini. Nah, pendekatan masalah ini, contoh permasalahannya yang pertama itu masalah dengan teman, masalah dengan tetangga, masalah dengan orang tua, pokoknya dengan sosialnya lah gimana, dan dengan Allah. Nah, di sini Ibu ingin meminta Anda semua untuk mengungkapkan masalah apa yang sedang dialami oleh Anda sehingga mengganggu keseharian Anda. Kita di sebelah kiri Ibu. Baik, di sini saya mungkin ini agak berbahaya karena ini teman saya dan kita semuanya tahu kan tapi saya di sini sangat jauh dari Tuhan sehingga saya kayak kehilangan jati diri saya sendiri sehingga saya tidak tahu lagi kemana arahnya, bagaimana caranya berubah kembali lagi kepada Tuhan dan kembali kepada Tuhan lagi sehingga saya sendiri ingin begitu mengulang gimana saya dulunya dekat dengan Tuhan sehingga saya tidak begini. Oke, baik. Berarti permasalahan Anda Doni itu dengan Tuhannya ingin mendekatkan diri lagi pada Tuhannya. Nah, mungkin Anda baik, berarti Anda ini ada permasalahannya dengan tetangga ya. Oke, sekarang Anda. Oke, baik. Oke, Anda. Tetangga juga. Oke, baik. Anda. Masalah saya itu mudah cepat tapi tidak tahu menjelaskan. Berarti itu dengan diri sendiri. Iya, cuma saya ini. Oke, baik. Kan di sini kan kita sudah mendengar permasalahan dari setiap Ibu kan sudah mendengar dari permasalahan setiap andalan. Nah, di sini kita akan menuntaskan satu masalah saja. Jadi Anda nanti memilih masalah siapa yang akan dituntaskan. Nah, tapi masalah Anda yang lain jangan risau. Nanti kita di lain waktu bisa kita bahas masalah itu hingga tuntas. Nah, jadi di sini kira-kira masalah siapa yang akan dibahas? Doni Bu. Dulu. Atau kita polling saja? Polling. Oke, baik. Nah, kita mulai polling saja ya. Soalnya kan masih belum tahu kan masalah siapa yang karena sangat antusias kan masalah sekarang. Iya, Bu. Nah, oke, baik. Berarti kalau misalnya kita kira-kira masalah siapa yang akan dibahas? Mungkin masalah Doni Bu karena masalah dia lebih baik untuk dibahas karena solusinya yang teman. Oh, iya benar sekali. Kemudian masalah dari Mungkin enggak saya Doni karena mungkin banyak orang yang gitu. masalah Siska apa? Masalah ini Bu. Berarti kenapa tuh? Karena hubungan dengan tetangga itu banyak yang orang bersama dengan teman. Kenapa Beri? Masalah rumah sendiri Bu. Soalnya apa ya
hari bersama teman-teman saya, sehingga saya jika saya meninggalkan itu tuh hati saya tak enak jadinya. Waktu kita sedang mungkin itu gara-gara COVID, jadi HP ini pengaruh besar bagi saya. Di situ dulu saya juga sholat tuh sudah mulai tertinggal, sehingga saya berpikir biar aja kayak nggak ada apa-apa gitu. Masuk SMA atau IP yang masih kayak gitu masih terbawa ke SMA. Waktu di SMA tuh dulu ada guru juga, guru saya. Mereka kan biasanya ngambil absen terus nanyain sholat. Di situ saya pikir kalau saya bohong nggak harus juga. Jadi waktu itu saya juga bohong. Karena teman ini berapa sholatnya kemarin? Saya angkat teman, saya lengkap bu. Terus selama 1 minggu saya kayak gitu sama guru kan, saya bohong, saya lupa. Kemudian saya timbul rasa nggak mending jalan-jalan ini. Saya jujur tiap ambil absen sama guru lain, saya angkat tangan ditanyain sholat berapa, nggak ada bu. Sampai kayak gitu juga sampai 2 minggu ditanyain sholat pun nggak ada sholat satu pun. Disitulah saya tidur sama guru di kamu nak saya tahu sholat kamu nak. Terus saya hari kenapa kamu nggak mau mengerjakannya? Karena hati aku kayak nggak nyinyir kayak biar aja tuh. Makin lama ibuku ngecek kalau di situ saya awak lah kok semuanya sholat ini kelompok sampai waktu semester 1 itu kelompok mereka sholat juga kelompok juga tinggal itu sampai dan habis masa semester 1 ini kan kemudian adalah kaum hawa wanita perempuan juga yang tiba-tiba datang melihat saya. Kemudian melihat saya, dia kayak saya melihat dia, saya merasa dia kayak ada ketertarikan sama saya. Kemudian saya waktu itu masih sholat sama Tuhan, kemudian waktu di situ kami kan habis mata ujian akhir semester 1, saya akan perspektif kan. Jadi di situ saya bersama kawan saya tuh foto sama kak. Di situlah awak deh kayak gitu kan, ibu kayak dulu lah sulit lah. Yo kok sholat kok lo mas sholat iya kan lo hebat ya. Tuh itulah perempuan tuh wah lepas tuh ada di UK itu kali sama. Di bola banyak punya itu di Polo susah sama di lokal. Mungkin jual bodong tahu nggak situ ada lagi ya kami foto-foto pas dia kan lada dulu itu di situ kami bodong waktu itu tiket tuh kan tiket itu kan di lokal tuh dia tidak bawa tiket pak. Ini aku dijualin dong atau ada kayak merasuk tuh anu cewek tuh kayak merasuk itu kayak tertarik sama pas di rumah kan tidak seperti itu di rumah tiba-tiba aja saya tahu di chat tanya dari situ kalau ini
mulai semakin lewat jadi mungkin masalah mungkin pertama awal tapi yang kedua iya habis itu masalah mungkin dari diri seorang waktu itu semester 1 atau ujian akhir semester 1 masuk di situlah mulai itu akhir-akhir bulan Desember di situ masuklah semester 2 itu barulah kayak gimana bang saling mengenal sama orang di dalamnya itu cita-cita kami cita-cita aku perlu tahu apa tanya kemudian itu belajar dari aku cari tahu
itu yang mungkin mas mau belajar tuh ya kan waktu dia waktu dia tak tadi biasa dia mungkin dia bertanya apanya aku kayak dari paling masuk di orang cocok itu orang dia itu tidak bisa hanya gitu jadi bisa mungkin situ aku bilang sudah dua kali sholat jadi gara-gara mau pacaran mau ada dua di dalam aja di situ ya bila ada beberapa ini tolong sampai itu sudah saudara istri saudara di sana di sana ada pada mau juga ada bilang nih kalau kita pakai namanya sebagai sebagai dua bisa kalau sebagai waktu sama aku kawan cuma ibu nanti pandang nanti mau situ ya cuma di misal orang gitu di situ pas sudah kalau pernah tahu ya itu sampai ke situ ada coba bisa satu ada tapi guru tuh lumayan apa pikir ya dia main itu namanya tadi ada tua sih kesenangan aja sampai penelitian soal itu sudah harus main-main ini kayak sampai masuk juga ke waktu bisnis waktu itu siap masuk tahun 2020 kalau di situ yang paralel itu kalau orang apa yang kalau saja itu mungkin bisa jadi karena lain poin mau rata ya dua aku kayak gitu cuma di awal tahu dia awal apa nah di situ aku kesadaran soal kayak dulu cuma minta fokus ini balik aku itu musibu ini yang kita lakukan aku balik sebelumnya itu aku pulang lagi jatuhnya kan kalau kurang hubungan itu kan juga yang tahu dia lah artinya situ ya yo mungkin kok ke awal waktu aku rasul kalau orang itu mungkin ada perasaan tahu lah betul tapi apa yang saya kan ini kayak gitu tahu kan sama sejarah di mana jadi kalau lagi jalan kan kalau ada perasaan itu bisa jalan atau senang ya sama main videonya saya semua apa pun bisa tapi jangan kita tentang awal masalah awal di sini kalau awal tuh ya awal di awal di awal kalau bahasa Indonesia orang lain tuh rasa percaya kita boleh kecewa tuh kalau masuk ke bisa ditanggung itulah ya awal pendam lagi di sekolah ya jauh di untuk pacaran di situ aku bilang di wasulang coba apa kali ada dong dia mikir kali baca sampai aku doa cuma malam aku minta jadi berdoa doa itu dengan media bisa dengan media itu semalam tuh 2 hari masuk ke di situ waktu malam itu masuk guru
ringan seperti dulu lagi, kayak beban berat yang saya kerjain lah. Jadi sehingga saya malas, udah biarin aja lah gitu. Ya silakan. Ketika Doni meninggalkan sekolah itu ada nggak rasa kayak dalam diri itu bahwa ini jadi banget kayak rasa penyesalan nggak istilahnya? Saya mungkin dulu waktu saya lengkap sholat tuh kalau tinggal tuh satu, tuh tidak pernah saya dulu. Terus waktu udah covid ini tuh saya sering bangun siang, itu udah tinggal terus sholat subuh, sholat zuhur, saya tidur aja terus, kemudian saya di situ kadang nggak ada covid itu main HP aja begitu. Itulah mulai saya tidur sendiri. Ya waktu di kelas 9. Terus kemudian waktu di SMA tuh saya udah sholat, lengkap, baik lagi nilai itu kedua jempol kelas saya dulu ya kayak ini. Sampailah waktu habis semester 1 ini di SMA tuh mulai lagi down gara-gara ya pacaran gitu. Nah, coba lagi yang mau saya beri. Silakan. Bertanya ini, kan tadi Doni kan tahu jangan berusaha sekali. Nah, waktu Doni menerima cewek itu kan memang cewek ini tadi yang mencoba Doni. Waktu Doni menerima dia, itu Doni mempunyai perasaan yang sama dengan cewek itu atau sama sekali tidak punya perasaan? Waktu dia suka sama saya itu saya kayak ada saya kalau cewek suka sama saya tuh saya ini ada rasa loh, mana saya mungkin dia dipertolongan atau dia ngechat atau apa yang orang betul. Saya mikir Tuhan mungkin yang ngirim dia untuk membuat dia atau saya membuat dia yang kedua gitu. Di situ saya mikir, terus barulah saya cari latar belakang kayak gimana sampai oke ini latar belakangnya. Saya kalau disebut ya saya dulu stalker lah, mencari latar belakang orang. Waktu saya dia ini, saya tahu. Saya cari oke ini anaknya. Di situ saya semampu saya tahu bahwa dia sehingga dia mungkin tak di atas, mungkin tak di atas saya sekarang ya. Bagus pemikirannya. Kan Doni sekarang sama cewek itu masih ada hubungan? Tidak ada lagi, saya sudah lepas tuh, sudah itu mungkin sudah saya katakan sama kepada Tuhan sehingga saya tidak ada sama apa lagi. Oh, berarti tidak ada lagi yang melakukan dengan cewek itu atau yang berpikiran sampai saat itu tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Oke, baik. Siapa nih kira-kira yang mau bertanya lagi kepada Doni? Ada Bu. Oke, silakan. Tadi awalnya dia yang memanggil Doni kan, sebenarnya. Nah itu tuh ada nggak teman Doni yang makin Doni kayak apa ya, hasilnya itu nggak baik loh gitu. Nah, ada nggak teman dengan Doni? Itu waktu saya di SMA tuh kelas 1 kan dia tiba-tiba nilai saya. Di situ saya tidak ada teman dekat tuh, tidak ada teman dekat. Siapa yang saya ngobrol sama siapa tidak ada. Saya yang ngobrol gini dekat sama orang dua tuh tidak ada. Saya berdua, saya sendiri menepi. Misalnya disuruh saya disuruh duduk sendiri, dia nanti dulu ada teman bicara. Cuman waktu di kelas itu kan ada sedikit komunikasi di sana. Di sana tiba-tiba dia minta ya. Itu saya dicek ke saya, diminta nomor saya temannya seperti apa nomor saya. Dia enggak. Itu diminta nomornya sama saya, nomor saya sama teman saya. Itu dicek mana saya dicek tuh ditanya apa ini
Ya, silakan. Setelah Doni respon itu, apakah dia itu kayak bersyukur dapat memberikan karena Doni selalu berikan dia untuk hal-hal yang baik. Apakah ketika kalian berpisah tuh siapa ya? Kalau boleh tahu siapa yang dulu memutuskan? Mungkin sebelumnya saya tanya terus, tapi itu support lagi. Supportnya di mana? Kalau orang itu kalau bersyukur ya bersyukur, tak perlu rasa butuh itu tak perlu ya. Siapa? Maka butuh. Itu kalau banyak juga itu. Itu dan ada itu serius kan? Iya. Itu ya lah dia begitu. Itu terakhir dan mungkin pas di situ kami bahas aku paling suka ini kemana poin soal sampai aku khawatir kalau di awal itu hati aku tidak tahu lagi karena biaya itu aku kan nggak mau dia tapi di situ nilai ya aku melarang tuh kayak menikah ini lah di situ lah dia suka yo apa Suka jadi. yo apa cowoknya aku cowoknya itu pasti ingin aku ingin kok dia salah jalan aku ingin kan sekitar dia selalu kami itu yang itu supaya dia itu ya pangeran dia ada tas video ada itu nama masuk enggak jadi ayo pak itu lalu pas aku kan aku lagi itu dan mungkin pak aku cara mengubah hal tapi kamu minta mengubah diri kamu ya kamu yang minta mengubah diri kamu ya dia ubah semoga aku ubah tapi orang lalu pada sama jadi kalau cemburu itu kan paham di mana otak. Kalau misalnya ini loh kita misalnya acara bisa kan? Ya. Oh boleh itu bisa. Kalau ada cowok di situ pasti dia cemburu kalau orang itu boleh. Di situ kalau dia cemburu itu tak boleh santai lah. Misalnya tak boleh. Tak boleh makan. Tahu cowok mana? Cowok bahaya tahu ya. Pemain apa dulu sih karena nggak di situ kan. Nah nih kan tadi kan tadi juga sudah biasa menceritakan masalahnya dan kita kan lebih kurang kita sudah tahu kalau masalahnya itu seperti apa. Nah nih kira-kira dari anda semua nih siapa yang pernah mengalami masalah dari sehingga apa caranya untuk keluar dari situ? Mungkin bisa disebutkan satu-satu. Di sini tadi ada rahasia. Ya. Jadi kebetulan saya juga pernah, tapi tidak seperti saat itu saya tidak mengenal dia, saya pernah kebetulan itu kan dia di sana. Jadi saya tidak kenal dia siapa, dan bahkan saya tidak tahu. Tapi dia sudah lama kenal saya Bu. Ketika dia katakan saya, dia ceritakan semuanya Bu. Dia kenal saya dari waktu kelas satunya di SMA. Jadi dia cerita karena saya sudah tahu
pas pulang SMA itu hujan-hujan kok. Hujan-hujan jadi nanti lagi suatu masjid di dekat perjalanan ke rumah. Nah di sana tuh kayak berarti pas orang saat asar gitu kok. Jadi di sana tuh langsung sholat ternyata ada teman gitu yang nggak boleh kenal siapa namanya, tapi kayak dia tuh tahu wajah dia lagi kesulitan gitu bu. Nah di sana tuh dia kayak ngajak untuk kajian gitu. Pada akhirnya Luli ikut kajian itu sampai katanya kalau kamu mau cerita masalah atau apa lah, mungkin kamu nggak mau sama saya, kalau kamu mau sama pemateri kita atau ustazah kita ini bisa dia untuk menerima kita. Nah pada akhirnya diceritakanlah sama kalian itu. Jadi alhamdulillah ketika itu memang teman lah solusinya. Mungkin itu. Baik, nih di sini juga nih ternyata bukan Doni saja yang mengalami masalah yang sama, kita semua mengalami masalah itu. Tetapi di sini kita dapat melakukan caranya. Yang pertama, kalau memang kita waktunya sholat, terus kita tetap scroll TikTok, masih tetap main game, itu coba usahakan di HP-nya itu emang ada alarm untuk azan gitu. Kan setiap orang sekarang kan punya azan gitu kan. Nah kemudian kalau misalnya untuk tentang pacaran itu, yakin aja lah, pasti kita jaga, Allah akan jagain juga pasangan kita itu. Dan kita nggak mau juga yang bekas gitu kan. Pasti Allah juga ngasih yang tidak bekas, pasti nanti bakal dibungkus juga. Jadi jangan takut lagi, karena kita semua ini memiliki masalah yang sama. Dan di sini kan kita kan tadi kan sudah tahu ya, kita semua ini memiliki masalah yang sama nih. Nah di sini ibu minta nih apa komitmen dari Doni. Baik, mungkin ya kita semua yang melalui cerita ini, komitmen saya untuk karena dari bagaimana saya akan melakukan kembali apa yang telah saya tinggalkan dulu, dan saya akan berusaha terus menerus sehingga saya menjadi lebih baik ke depannya, sehingga saya tidak takut berulang-ulang lagi. Terus komitmen saya tidak akan pacaran lagi, dan saya akan menghindari hal-hal yang itu. Jika ada sesuatu yang salah sama saya tolak saja lagi. Saya nggak mau loh, atau saya bekerja atau saya berani. Ya, atau tak mau saya bahas loh, walaupun dia telepon saya terus saya blokir aja, mau komunikasi loh, ngelaluin aja. Nanti saat ini saya lagi mungkin itu Nah bagus tuh, kalau misalnya untuk sholat itu dan mencarilah tongkrongan yang emang saling mengingatkan. Kita semua kan pasti hidup ini pilihan. Nah itu kita surga dan apa itu kita yang menentukan sendiri, bukan teman yang mengajak kita. Teman juga nanti yang mengajak kita, kan kita surga. Kalau temannya baik itu kita diajaknya, kalau temannya menakal itu kita diajaknya. Makanya hidup itu pilihan, ada surga dan ada baik dan buruk. Nah mungkin itu komitmen dari Doni. Nah ibu ingin dengar nih komitmen dari yang lain, dari Ananda terlebih dahulu. Mungkin komitmen dari saya buat cerita dari teman-teman semua yang kita dengar hari ini itu juga sebuah pelajaran juga untuk saya. Ya pun semua cerita dari tidak ada di saya, cerita saya tidak ada di juga teman-teman sekalian juga, tapi menjadikan sebuah pelajaran juga untuk diri saya bu, supaya kedepannya itu lebih pandai dan lebih hati-hati supaya tidak terjerumus dengan hal yang sama yang pada teman-teman. Oke, baik. Ananda. Mungkin komitmen saya sama ibu kalau saya tidak akan melakukan kesalahan. Ananda. Jadi komitmen yang saya pegang supaya lebih bisa mengatur waktunya dan tidak melalaikan keluar. Enggak. Dari ibu mungkin kayak yang ibu bilang tadi kan, jodoh yang baik itu tergantung dari kita. Kalau kita baik pasti kita dapatkan jodoh yang baik juga. Jadi dari sekarang Luli mulai untuk jaga diri Luli agar biar mendapatkan jodoh yang baik juga ibu. Oke, mungkin kita kan sudah di penghujung kegiatan kita nih. Nah, di sini ibu ingin meminta pesannya dari Anda semua dalam kegiatan kita ini. Mungkin bisa dari Doni. Apa yang didapatkan? saya di sini mendapatkan
sosial tidak luput dari kesehatan. Perasaan saya sekarang ini sangat enak seperti saya dapat bercerita dengan teman-teman saya bersama mereka berbagi sangat rahasia dimana habis ini aja kalau tawaran untuk terdengar sampai keluar mungkin saya tidak mempercayai lagi. Oke, baik, terima kasih Doni. Mungkin kesan dari Anda? Kesan dari ini itu sangat bermanfaat juga kan Bu. Jadi apa yang telah terjadi dari teman-teman kita bisa tidak terlalu lagi. Jadi tidak apa yang dialami teman semoga Enggak menghindarkan. itu. Oke, baik, yang dari Anda? Dari saya di kegiatan ini sangat bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu baru dan pengalaman baru. Anda? Mungkin kesannya sangat bermanfaat dan itu kesannya teman-teman akan sangat bersawat dan mungkin kesan saya itu kegiatan kita hari ini sangat menyenangkan sekali dan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, terutama tentang ibadah kita kepada Allah dan juga tentang menjalani kita. Kemudian kesan saya Bu untuk diri saya sendiri terlebih dahulu dan juga untuk kita semua. Kalau untuk ibadah sholat itu mungkin diri saya sendiri juga sering untuk meninggalkan sholat, tapi kita sama-sama introspeksi diri kita masing-masing supaya ke depannya itu kita lebih tahu dan lebih peduli untuk sholat kita. Soalnya mungkin ada yang tahu aku sesuai sekarang kan Bu. Nah jadi itu untuk membuat kita lebih hati-hati. Baik, terima kasih Anda semua. Ini kan tadi kan Ibu kan mendengar dari Anda semua itu pandangan Anda semua tentang kegiatan ini. Nah, gimana kalau misalnya kita melakukan kegiatan ini lagi? Setuju? Kira-kira kapan itu Anda? Minggu depan Minggu depan ya? Di hari yang sama, di jam yang sama ya? Ada sedikit jalan Bu. Soalnya ini terlalu sulit nanti. Oke, baik Anda. Nah, ini kan kita kan kira-kira nih apa nih pesan-pesan Anda dan harapan Anda untuk kegiatan kita selanjutnya? Mungkin? Silakan mungkin. Mungkin kesan dari itu jagalah diri kita agar kita mendapatkan pasangan yang lebih baik juga. Pesan untuk Kegiatan kita selanjutnya semoga kita lebih aktif lagi Bu dalam menerima solusinya. Siapa lagi nih yang mau silakan? mungkin pesan saya untuk kegiatan kita selanjutnya itu untuk lebih terbuka, dan saya juga berharap kita yang ada di sini itu mempunyai bisa memegang aspirasi kita. Oke, siapa lagi yang memberi pesan dan harapannya? Ibu rasa itu sudah cukup ya. Berarti mungkin kedepannya kita akan lebih terbuka lagi, mencari tempat yang nyaman. Mungkin itu saja. Sebelum kita akhiri dengan doa, apa tadi kan kita kan bukan doa ya. Alangkah baiknya ditutup dengan doa juga. Tapi Ibu mau mengingatkan kembali bahwa kegiatan kita ini di sini tuh ada kerahasiaan. Jadi Ibu harap pada Anda semua tidak boleh menyampaikan apapun informasi atau data yang telah Anda dengar atau mendapatkan dari teman itu tidak boleh dibawa keluar, cukup sampai sini saja. Sudah di luar itu sudah lupa semuanya. Setuju Anda bisa? Setuju. Nah, oke baik. Ini kan tadi kita diawali dengan doa kan. Maka baiknya diakhiri dengan doa. Siapa nih yang mau memimpin doa? Dipersilakan. Baik untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini adalah kita berdoa dan doa. Kegiatan kita sudah berakhir. Kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kita langsung pulang ya. Alhamdulillah. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah meluangkan waktunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba baca lagi.